Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Bagi yang ada yang sakit di antara teman kalian, mari kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sakit oleh Allah SWT disembuhkan. Anak sekalian, bertemu lagi dalam pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelum pelajaran ini dilanjutkan, silahkan kalian untuk berdoa dulu agar ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan berkah. Setelah itu, silahkan kalian untuk mengabsennya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Apakah kalian sudah tahu, sudah paham? Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum paham, belum tahu apa itu Rasulul Azmi, baiklah kita akan bahas apa Rasulul Azmi itu. Ulul Azmi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ulul, yang keduanya adalah azmi. Nah, dari kedua kata ini mengandung arti. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan azmi atau al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Teguh atau tekad yang kuat. Itulah yang disebut dengan al-azmi. Jadi apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah Rasul Ulul Azmi adalah artinya Rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat. Itulah arti dari Rasul Ulul Azmi. Lalu siapakah Rasul Ulul Azmi itu? Siapakah yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu? Ada berapakah jumlah Rasul Ulul Azmi itu? Jumlah Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Sekali lagi, jumlah Rasul Ulul Azmi ada 5. 1. Nabi Nuh alaihi salam. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiganya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, itulah kelima Rasul Ulul Azmi. Sekali lagi, 5 Rasul Ulul Azmi. 1 Nabi Nuh alaihissalam, 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, 5-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para Rasul Ulul Azmi memiliki akhlak atau sikap yang sangat mulia sekali. Nah, seperti sikap sabar dalam berdakwah. Kelima Rasulullah ini sangat sabar sekali dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Tabah dalam menghadapi berbagai cobaan.
para Rasul ulul azmi ini sangat tabah sekali dalam menerima cobaan, dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguh pendirian dalam kebenaran, berani membela kebenaran, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sebagian dari sikap yang mulia atau akhlak yang mulia yang dimiliki oleh para Rasul ulul azmi. Nah, sekalian, dari sikap para rasul, dari akhlak para Rasul ulul azmi itu wajib kita meladaninya. Jika benar bahwa kita adalah orang yang beriman, maka kita harus meneladani dan mengambil hikmah serta meniru akhlak mulia yang dicontohkan oleh para Rasul ulul azmi. Nah, di antara hikmah yang dapat kita ambil dari para Rasul ulul azmi, dari akhlak para Rasul ulul azmi, yaitu kita bisa mengambil pelajaran satu, teguh dan sabar dalam belajar. Kalian harus sabar, harus teguh, harus kuat dalam belajar, dalam mencari ilmu. Sebab mencari ilmu itu banyak cobaannya, banyak godaannya. Dua, teguh sabar dalam beribadah. Sama dalam beribadah juga banyak ujiannya. Kenapa? Karena setan tidak mau umat manusia itu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah yang wajib. Maka kita harus teguh, harus kuat dan sabar dalam menghadapi ujian dalam melaksanakan ibadah tersebut. Tiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, kalian juga harus bersabar ketika kalian diberikan tugas oleh ibu bapak guru, apalagi dalam sekarang ini dalam situasi COVID. Kalian belajar di rumah, pastinya bapak merasakan kalian pasti jenuh sekali belajar terus di rumah. Nah, kalian harus bersabar, harus teguh, harus kuat dalam menghadapi godaan-godaannya. Insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan kita secepatnya bisa belajar di sekolah, kita bisa bertatap muka lagi. Yang empat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Ya, kita harus patuh terhadap orang tua. Apabila orang tua memberikan nasihat, kita harus mengerjakannya. Pasti orang tua memberikan nasihat itu supaya kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Nah, dalam pergaulan juga kalian harus kuat dan harus bersabar. Kenapa? Karena di antara kalian itu dengan teman kalian itu berbeda, ya, berbeda karakternya, berbeda sifatnya. Yang keenam, yang terakhir, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan di rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, inilah yang wajib kita tiru, pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku atau akhlak para Rasul ulul azmi. Nah, anak sekalian, sampai sini pelajaran yang disampaikan tentang Rasul ulul azmi. Jadi sekali lagi, Rasul ulul azmi itu semuanya ada 5. 1.
Nabi Nuh alaihissalam, 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, 5 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah pelajaran dari kelima Rasul Ulul Azmi ini. Nah, anak sekalian, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilmu yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat untuk Bapak, bermanfaat juga untuk kalian semuanya sebagai penambahan ilmu tentang agama. Terima kasih. Tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.